Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Pratama, NIM 21086451. Di video kali ini saya akan membahas pengertian, ruang lingkup, dan sejarah filsafat olahraga. Yang pertama, pengertian filsafat olahraga. Apa itu filsafat olahraga? Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupaya menganalisa konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Adapun ruang lingkup filsafat, yang pertama, objek material filsafat. Apa itu objek material filsafat? Objek material filsafat adalah hal yang diselidiki oleh kedisiplinan ilmu, selain itu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan dan pengetahuan. Adapun yang bersifat umum, pertama ada metafisika, yang kedua estetika, yang ketiga ada aksiologi, yang keempat logika, yang kelima etika, dan yang keenam epistemologi. Adapun yang bersifat khusus, yang pertama filsafat ketuhanan, yang kedua filsafat sejarah, yang ketiga filsafat ilmu, yang keempat filsafat hukum, yang kelima ada filsafat politik dan ideologi, yang kelima ada filsafat komunikasi, yang keenam ada filsafat bahasa. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian dan sudut dari mana objek material itu ditinjau. Sejarah filsafat olahraga. Yang pertama ada zaman Yunani klasik. Periode filsafat Yunani memegang peran krusial dalam sejarah dalam peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola pikir manusia dari mitos-mitos kepada pemikiran rasional. Yang kedua ada zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjalankan teka-teki alam semesta. Lewat cara ini, manusia sudah mulai dilatih untuk mulai berpikir. Yang ketiga ada zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, Yunani tidak lagi dikuasai oleh mitos, melainkan oleh logos. Sikap ingin tahu dapat menentukan hal yang baru. Sikap menilai menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Keempat ada zaman pra-Sokrates. Tokoh pra-Sokrates ini dikenal sebagai filsuf alam. Ciri yang menonjol pada masa ini adalah pengalaman terhadap gejala komunis dan fisis untuk mencari dan menemukan prinsip atau asas artes dari segala sesuatu. Yang kelima ada filsafat abad pertengahan. Abad pertengahan ditandai dengan teosenterisme, dan para pengemban utama adalah para teolog ilmu atau filsafat dilihat sebagai pelayan agama, dan terjadinya kemerosotan penemuan-penemuan pada bidang ilmu filsafat karena otoritas agama dan gereja yang terlalu besar dan otoriter. Yang keenam ada kelahiran ilmu pada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai dengan zaman kebangkitan dan kelahiran kembali perkembangan peradaban, seni, sastra, dan masa lalu, sekaligus zaman terbebasnya pikiran manusia dari berbagai ajaran dogmatis agama. Yang ketujuh ada zaman modern. Pada masa ini muncullah pemikiran Yunani antara rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Selain itu, masa ini juga memunculkan seseorang intelektual yang bernama Gerard dan Van Komana yang menuliskan buku Ibnu Sina, The Canon of Medicam. Yang terakhir ada zaman kontemporer. Pada abad ini, tugas filsafat bukanlah membuat pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang khusus, tetapi memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidaksepahaman terhadap bahasa logika. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.